Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan yang berduka cita dan kekuatan kepada yang lemah. Sendengkanlah telingamu kepada orang yang berduka cita dan yang di dalam pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan lepaskanlah mereka dari segala penderitaannya, agar mereka mengetahui bahwa Engkaulah penolong, tempat perlindungan dan pemelihara dalam masa penderitaan, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 4. Kaki
marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema memberitakan Injil dengan segenap hati yang diambil dari Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita baca secara bergantian, di ayat 18 kita baca bersama-sama. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gabus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Kita baca bersama. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dari pengakuan dosa Kidung Jemaat 446 ayat 1 sampai ayat 1 dan 4. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu. Tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian syukur, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti petunjuk hidup baru yang diambil dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan ayat 3. Bagaikan
Tuhan Allah, berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Jadikanlah firman-Mu itu sebagai firman yang penuh kuasa dan damai untuk meneguhkan iman kami yang telah Engkau selamatkan. Kiranya firman-Mu akan berpindah dari telinga ke hati kami, dari hati kami kepada bibir dan perkataan kami, dan dari bibir ke dalam kehidupan. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan yang mengokohkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam kebaktian hari ini Minggu 17 setelah Trinitatis, Minggu 12 Oktober 2025 ini. Firman Tuhan bagi kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Kita akan renungkan dalam terang topik memberitakan Injil dengan segenap hati. Judul perikopnya adalah Paulus ingin ke Roma. Mari kita baca secara responsoria. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita semua akan bersetuju kalau saya katakan bahwa manusia kita adalah makhluk yang reflektif, makhluk yang membuat perenungan-perenungan.
kita merenungkan yang lalu, kita merenungkan yang sekarang, dan kita mempergunakan perenungan itu menghadapi masa depan. Semua manusia melakukan perenungan-perenungan. Saya membaca perenungan orang Indian misalnya. Mungkin ada yang sudah mendengar ini. Orang Indian membuat perenungan juga atas makhluk-makhluk yang lain. Dikisahkan bahwa sebuah hutan terbakar dengan hebat. Dan semua melarikan diri, kucar-kacir. Tetapi seekor burung kecil memilih untuk juga terbang, tetapi dia mengarahkan dirinya ke telaga dan mengambil air dari telaga itu, kembali lagi ke hutan yang terbakar dan menyemburkan air yang di dalam mulutnya. Dan itu dilakukannya berulang-ulang. Dan seekor jaguar dikatakan dalam perenungan itu tidak tahan untuk tidak menginterupsi dan mengatakan, "Hai burung kecil, apakah kau mengira bahwa tindakanmu itu dapat memadamkan api yang lebat ini?" Dan burung kecil itu menjawab, "Memang tidak, tapi hutan ini adalah rumahku. Disinilah aku lahir. Disinilah juga aku melahirkan anak-anakku. Dan hutan ini memberi aku makan. Aku ingin melakukan bagianku." Dan ketika dia mengatakan itu dalam kisah itu, yang ilahi mendengar dan lalu amat sangat tergerak oleh kesadaran diri burung yang kecil itu, dan lalu menurunkan hujan, dan berhentilah api, dan karena itu selamatlah hutan itu. Dan ini kiranya membuat kita merenung bahwa mukjizat sungguh-sungguh dapat terjadi kalau kita melakukan bagian kita. Kalau kita terus mengupayakan apa yang dapat kita perbuat dan tidak tinggal diam. Bahkan pun kalau orang lain berkomentar, apakah ada gunanya? Dan bagi kita yang percaya, melakukan bahagian kita adalah dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya yang melihat kita dari atas. Do your best and God will do the rest. Lakukanlah bahagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya juga. Atau Tuhan melakukan sisanya. God will do the rest. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam perenungan Rasul Paulus, saya ingin mengulangi dan mengajak kita memperhatikan ayat 12. Rasul Paulus yang tidak mendirikan jemaat Roma, ada banyak jemaat yang didirikannya, dan ada 14 dari 21 surat-surat dalam perjanjian baru. Berapa jumlah surat perjanjian baru seluruhnya? Berapa? 29 ya? 27 ya? 27. 21 adalah surat-surat, dan 14 dari 21 itu termasuk sudah ditambahkan atau sudah diikut sertakan surat Ibrani, berasal dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus adalah rasul yang amat sangat penuh dengan semangat untuk pergi ke segala penjuru dan memberitakan Injil, kabar baik Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan
Dan dia tidak mau berhenti. Dia dirikan jemaat di Tesalonika, dia bergerak lagi kepada tempat-tempat yang lain, sehingga kita mengetahui bahwa Paulus itu dalam seperti ketergesa-gesaan untuk orang-orang yang seluas dunia ini berjumpa dengan Injil kabar baik. Dia merasa waktunya amat terbatas dan dia ingin bepergian ke segala tempat. Dalam ayat 12 dikatakan, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Inilah ekspresi dan ungkapan yang dipilih oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang tidak didirikannya. Ia melakukan pilihan untuk mengapresiasi. Saya sudah makin sering mengatakan, gantilah kata kritik dengan feedback. Jangan mengkritik, tetapi memberi masukan, memberi saran, memberi pandangan. Karena kalau mengkritik, orang yang dikritik akan sulit menerimanya, dan dia akan cenderung bertahan. Tetapi kalau kita katakan, dan tadi saya katakan juga, bagaimana Nabi Nathan dengan cara yang sedemikian rupa menegur Daud. Daud tentu bersalah, amat tidak mencerminkan kedudukannya. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur Daud, betapa Tuhan itulah yang menjadi andalannya. Tuhan itulah baginya benteng pertahanan. Walaupun dia kuat mengalahkan Goliat, tetapi dia selalu menyadari Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah yang memampukan dia hidupnya berkelanjutan. Tetapi dia juga melakukan kesalahan-kesalahan. Dan dalam kisah bagaimana Nathan membuat pendekatan, dia bercerita bahwa ada seorang yang mempunyai banyak sekali ternak, kaya raya, dan tetangganya hanya mempunyai seekor domba. Tetapi ketika dia berperjamuan, berpesta, dia malah mengambil ternak tetangganya yang hanya satu-satunya. Dan itu mungkin saja ada utangnya ya, dan diambilnya. Dan Daud sebagai orang yang mencintai kebaikan, dan kita saya kira dalam kehidupan ini juga bertemu dengan orang-orang yang berkehendak baik, seperti cerita orang Indian tadi, sebelum mereka menjadi Kristen sudah ada nilai-nilai yang berharga. Kita orang Kristen sedia bersama-sama dan bekerja sama dengan orang-orang yang berkehendak baik. Natal gereja di Jawa Timur, Jawa Tengah dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Apa namanya itu? Ada semacam sayap pemudanya. Saya senang sekali dengan cerita-cerita lucu dari Gus Dur. Mungkin sudah pernah dengar ini. Dikatakan bahwa ada 4 presiden yang berdoa kepada Tuhan, kapan Tuhan Amerika akan dientaskan dari kemiskinan. Lalu dijawab 20 tahun, dan presidennya, perdana menterinya menangis. Lalu orang Perancis juga bertanya, berapa lama? 25 tahun dia menangis. Dan kemudian Rusia, pemimpinnya bertanya, berapa lama? 30 tahun dia menangis.
dan ganti pemimpin Indonesia yang bertanya, menurut Gus Dur, berapa lama lagi Tuhan? Dan gantian Tuhan yang menangis. Karena lebih lama lagi dari 30 tahun. Tang mekel hamote. Yang mau saya katakan, kita adalah makhluk yang merenung, yang membuat perenungan-perenungan. Dan Rasul Paulus dalam kedudukannya yang ingin mendirikan jemaat-jemaat juga melihat bahwa di Roma sudah berdiri gereja Tuhan, tidak didirikannya, dan dia ingin mengunjungi dan berdialog dan membangun kerjasama, membangun hubungan, membangun jaringan dengan gereja yang ada di pusat dari kekaisaran Romawi itu. Dan kita tahu pada waktu itu ada ancaman terhadap kekristenan mula-mula itu. Ada kelompok yang dari kalangan orang Yahudi Kristen, yaitu Rasul Yakobus, saudara Tuhan, ingin sungguh-sungguh mengyahudikan orang-orang yang mau masuk menjadi Kristen, mengyahudikan terlebih dahulu, harus sunat, harus melakukan ritual kebersihan. Dan Rasul Paulus merasa kecenderungan itu tidak pada tempatnya, sebab kedatangan Kristus sudah memerdekakan kita dari Taurat. Dalam arti yang lebih detail-detailnya, tentu kalau Taurat, dan itulah yang kita pelihara di dalam gereja, ke-10 hukum Taurat itu dipertahankan. Kita harus ingat dasatita. Dan dalam katekisasi di gereja Ars Utama, ke-10 firman itu sampai kepada artinya pun harus dikuasai. Tetapi kita tahu Yesus Kristus kembali ingin Taurat itu didekati secara apa yang intinya. Apakah inti Taurat yang berjumlah dalam penghitungan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bukan hanya berjumlah 10, tetapi berjumlah 600 sekian. Dihitung kitab Kejadian sampai Ulangan, dan ditemukanlah larangan yang begitu banyak, perintah positif yang begitu banyak. Dan kemudian apa dampaknya beragama itu dalam menjalankan kehidupan berumat itu, yang percaya kepada Tuhan, menjadi sangat penuh beban yang berat. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah yang datang untuk memberi keringanan. Marilah datang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan karena itu Tuhan Yesus ke arah yang membawa kita kepada inti dari Taurat itu. Apa inti Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, maksudnya yang juga amat penting. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus terus mengajar ini, memuji orang Samaria yang baik hati, di mana orang Lewi dan imam menghindar dari menolong sesamanya, dan orang Samaria menanggung jawabi. Karena itu biarlah kita bersama dengan kebutuhan kita mendekat kepada Tuhan dan menemukan kekuatan dari Tuhan. Kita ingat firman-Nya dan kehendak-Nya, bahwa tanpa mengasihi sesama, tanpa ada kepedulian kita dengan sesama, maka relasi yang kita bangun yang vertikal itu menjadi dirasa
tidak mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Jikalau kasih kepada sesama tidak kita kembangkan. Ibu bapak dan saudara, biarlah kita digerakkan oleh teladan dan sikap Rasul Paulus yang mencari hubungan-hubungan dengan orang lain, dengan sesama Kristen, dengan sesama pengikut-pengikut Kristus. Saya tahu di gereja ini berbagai macam latar belakang gereja ya. Tidak semua ini GKP tentu. Saya pendeta di Sriwijaya, Resort Medan Barat, GKP Medan Kota. Saya tadi takjub melihat jumlah kita di sini. Masih lebih banyak saya rasakan dari di Sriwijaya. Karena itu saya coba foto tadi untuk mengatakan betapa menggugahnya suatu ibadah yang dihadiri begitu banyaknya orang. Dan ini menjadi kekuatan kita untuk mengatakan Tuhanlah yang harus ada di pusat hidup kita. Tuhanlah yang memampukan kita untuk positif dan peduli dan hendak menanggung-jawabi kehidupan orang lain. Tadi pagi saya berkhotbah di GBKP Kemenangan Tani. Saya sudah dihubungi jauh-jauh hari dan rupanya tadi adalah acara yang penting di mana mereka menerima pendeta yang baru, dan walaupun ada 2 pendeta lain di sana, rupanya jadwal itu ingin tetap dipertahankan dan saya bertugas di sana. Bagi saya ini memberi pesan bahwa kita memang sungguh-sungguh adalah satu di dalam Kristus, dan walaupun kita berbeda-beda organisasi, berbeda-beda juga beberapa hal. Saya juga belajar dalam kebaktian sore ini, majelis di sini bersama pendeta tidak mengikut sertakan beberapa bagian. Tentu juga untuk supaya ibadah itu tidak terlalu panjang. Saudara-saudara tahu mungkin apa yang di skip, 2 syafaat, warta jemaat. Dan ini adalah gerak yang ingin supaya kita sungguh-sungguh ke arah dalam semangat untuk berdialog. Saya ingin melanjutkan bahwa melaksanakan perenungan-perenungan dan refleksi-refleksi itu kiranya terus kita kembangkan. Saya sewaktu studi di Hong Kong misalnya tersentuh dalam tulisan di MTR dikatakan, please offer your seat to anyone in need. Tawarkan tempat dudukmu jikalau ada orang yang berkebutuhan khusus. Dan saya kira kita di sini seandainya ada yang memerlukan tempat duduk kita, bisa juga kita pindah ke tempat yang lain dan dia duduk di tempat duduk kita. Dan itulah yang mencerminkan gereja, yang mencerminkan hati Tuhan. Dan itu hanya mungkin ibu bapak dan saudara-saudara jika kita bersekutu dengan sabdanya dan firman-Nya, dengan merenungkan jalan-jalan Tuhan itu siang dan malam. Kemarin saya memimpin sermon guru sekolah minggu, saya menemukan dalam merenungkan ayat yang sama pun kita dapat dimensi-dimensi yang baru lagi ya. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami itu? Sudah pernah kita baca, tapi kalau kita baca kembali beberapa waktu kemudian ada hal-hal yang juga baru. Dan oleh karena itu kita membutuhkan untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang saya maksud adalah Yohanes 9
ayat 1 sampai 3, di mana Yesus diperhadapkan dengan pemikiran yang sudah turun-temurun dalam Yudaisme, bahwa kalau seseorang mengalami di dalam dirinya suatu penyakit seperti kebutaan, maka yang langsung ditujukan pandangan adalah dosa siapa ini? Siapa yang berdosa? Diakah atau orang tuanya? Dan kita juga punya kemungkinan ke arah itu ya. Kalau ada orang tabrakan dan tabrakannya begitu tragis, kita akan mengatakan, ini ada dosanya yang berat barangkali ini. Tetapi biarlah kita tidak ke arah itu. Dan saya ingin mengatakan setuju dengan pandangan-pandangan yang mungkin sudah pernah kita dengar. Cara mati itu tidak menentukan, tetapi mati di dalam nama siapa. Kalau kita sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan dan mau melangsungkan kehidupan kita dalam keterarahan kepada Tuhan, sekalipun, tetapi jauhlah yang tabrakan yang saya maksud tadi itu ya. Tetapi sekalipun itu terjadi, cara mati tidaklah yang paling penting. Yang terpenting adalah mati di dalam nama siapa. Artinya kita kiranya setiap waktu kita berdoa menyerahkan diri kita. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam kecenderungan orang-orang Farisi untuk berdebat siapa yang telah berbuat dosa, Tuhan kita, Tuhan Yesus justru menyembuhkan yang buta itu tanpa komentar-komentar. Karena dia mau membawa pengertian Tuhan mampu, Tuhan dapat mengubah situasi-situasi yang sulit, yang tersulit sekalipun Tuhan mampu untuk membuat kita keluar dari keadaan itu. Dan karena itu kita kiranya berpengharapan yang teguh. Yang tidak sungguh-sungguh dikehendaki adalah apabila kita menjadi ke arah sombong rohani. Dan saya teringat seorang teolog mengatakan, kalau ungkapan-ungkapan dalam kematian itu kita perhatikan, sesungguhnya kita bisa bergerak ke arah yang lebih mendalam. Kadang-kadang dikatakan dalam kematian, semoga Tuhan melihat kebaikan-kebaikannya. Tentu maksudnya baik ya, supaya Tuhan memperhitungkan kebaikan-kebaikan kita. Tapi yang jauh lebih tepat sesungguhnya adalah berbelas kasihanlah engkau ya Tuhan. Karena kalau kita periksa, kalau kita ingat-ingat, kalau mengandalkan kepada kebaikan kita, prestasi iman kita, prestasi-prestasi itu umumnya tidak cukup. Dan karena itu kita akan ke arah, dan bahkan ada seorang yang dirasa hidupnya amat sepenuhnya bagi Tuhan, dia juga mengajarkan ketika kita nanti menghadap Tuhan, kita katakanlah, berbelas kasihanlah engkau kiranya kepadaku. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam perenungan Rasul Paulus ini, kita kiranya melanjutkan perenungan-perenungan kita masing-masing dan menemukan terus apa yang Tuhan inginkan untuk kita memilih dalam tindakan-tindakan kita. Dan karena itu mari kita teguh, sebab dalam kesukaran sekalipun apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, jikalau Tuhan bersama kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dan dari kesadaran itu kita menjadi kokoh
dan akan terus berusaha, sebab Tuhan juga menghendaki kita berusaha. Kita berusaha, kita datang kepada Tuhan memohonkan berkat-Nya, dan dengan datang kepada Tuhan kita pun akan ke arah mengambil tanggung jawab, memilih supaya kita menemukan kekuatan dari orang lain. Seperti Rasul Paulus yang dalam keterarahannya kepada Tuhan mengetahui bahwa jemaat Roma itu yang tidak dia dirikan adalah kumpulan orang-orang yang merenungkan Tuhan. Dan karena itu dia memujinya dengan mengatakan, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Biarlah semangat ini kita hidupi, dan karena itu kita dalam kesukacitaan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga atas kasih-Mu yang menjangkau kami, yang menerobos masuk ke dalam dunia ini untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, hal yang Tuhan telah lakukan itu dilakukan oleh rasul-rasul, oleh hamba-hamba Tuhan. Dan dengan perbuatan Tuhan, perbuatan kami mengikut apa yang Tuhan perbuat. Kami diteguhkan untuk melangkah dalam kehidupan ini, dalam langkah-langkah yang bersesuaian dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan, di tengah-tengah berbagai tantangan dalam kehidupan kami membutuhkan Engkau. Dan biarlah oleh kedatangan kami kepada ibadah, kedatangan kami ke dalam rumah Tuhan, kami beroleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Dan di tengah-tengah semuanya itu, biarlah senantiasa tangan Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan berpengharapan, supaya kami di tengah-tengah menghadapi berbagai suara-suara, berbagai hal-hal yang merintangi perjalanan hidup kami dan perjuangan mempersiapkan kehidupan kami yang lebih baik. Kami merasakan tangan Tuhan membimbing, tangan Tuhan menuntun kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, tinggal dan berbuah di dalam hati kami masing-masing, juga di tengah-tengah persekutuan kami yang bersama-sama dikumpulkan oleh perbuatan dan kasih Tuhan kepada kami. Dengarlah kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi Nama Yesus Termulia. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh Hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan.
Firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 4 mempersiapkan hati kita memberikan persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia,
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Shalom.